Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'd. Bulan Agustus berhimpun di dalamnya 2 bulan haram, 2 bulan yang mulia. Agustus di dalamnya ada bulan Dzulhijjah. Ia adalah bagian di antara Ashhurul Hurum, bulan haram. Kemudian bersambung bulan Muharram, juga menjadi bagian dari Ashhurul Hurum. 3 bulan ini sekaligus memiliki makna yang sangat sakral bagi umat beriman, terkhusus bagi orang-orang Islam Indonesia. Agustus oleh karena menjadi kenangan yang begitu indah bagi anak-anak bangsa ini untuk mengenang bagaimana perjuangan para founding father kita membebaskan Indonesia dari penjajahan. Dzulhijjah dan sekaligus Muharram juga menyiratkan makna perjuangan akan pemimpin-pemimpin besar yang seharusnya sejatinya menginspirasi bagi kita generasi kemudian untuk bagaimana meniti jalan-jalan mereka agar kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki kontribusi terhadap sebuah peradaban. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Misalnya kita awali dari Dzulhijjah. Dzulhijjah mengajarkan kepada kita tentang sebuah perjuangan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau bertubi-tubi bersama keluarganya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan tekad perjuangan untuk menjalani segenap petunjuk Allah, ternyata setiap perjuangan, pengorbanan yang ditunjukkan oleh beliau berbuah pertolongan, berbuah petunjuk kebahagiaan bagi beliau, bahkan bagi keluarga beliau, bahkan kenikmatan-kenikmatan itu pun dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya menginspirasi bagi kita. Bagaimana sulitnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi kaumnya dengan rezim yang sedemikian tiran pada waktu itu. Tetapi Ibrahim alaihissalam mematahkan logika-logika mereka yang telah kesurupan oleh kuasa yang dimiliki oleh mereka. Namrud, bagaimana kekuasaannya yang sedemikian besar, yang ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi Namrud masih membantah. Ana uhyi wa umit. Kalau hanya menghidupkan dan mematikan, maka aku juga memiliki kesanggupan. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah adalah yang menerbitkan matahari dari timur, dan kalau kamu memang sanggup, kamu memang mampu, tunjukkan bahwa matahari kalian terbitkan dari tempat terbenamnya. Seketika Namrud kemudian terdiam, tetapi kekuasaan
sedemikian rupa telah menyelimuti dirinya hingga menjadi sombong, dan pada puncak kesombongan, pada puncak keangkuhannya, Namrud mengerahkan bala tentaranya untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Ikhwas sekalian, tetapi yang menarik, ketika Ibrahim ada pada puncak pengabdian, pada puncak perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata api yang berkobar itu ternyata menjadi dingin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Bagaimana di keluarganya juga misalnya, ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk mengungsikan putra dan istrinya, istri dan anaknya, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah di mana tumbuhan tidak dapat bersemi. Ketika pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Hajar, Sayyidah Hajar kepada Nabiullah Ibrahim, diliputi oleh perasaan cemburu, dan itu adalah manusiawi. Maka Ibrahim tak sanggup memberikan jawaban. Sampai ketika Sayyidah Hajar merubah redaksi pertanyaan. Allahu amarona bihadza. Apakah ini semua adalah atas perintah Allah? Nabi Ibrahim baru sanggup menjawab, "Na'am, iya, ini adalah perintah dari Allah." Dan perhatikanlah, ketika keluarga ini meyakini bahwa mereka sedang meniti perintah Allah, jawaban Sayyidah Hajar luar biasa. Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau demikian, kalau ini benar-benar perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan terbukti betapa pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada keluarga ini, memberikan karunia yang luar biasa, dan bahkan misalnya simbol Zam-Zam, sumber mata air itu mengalir hingga hari ini dan bisa dinikmati oleh jutaan manusia yang datang setiap saat, termasuk pada peristiwa haji dan umrah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari bulan Dzulhijjah. Kemudian lanjut ke berikutnya bulan Muharram. Bulan Muharram juga mengingatkan kita umat beriman akan satu peristiwa yang sangat monumental, yaitu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW harus meniti jalan hijrah. Dan ini di antara poin pembelajaran kita pada bulan Muharram ini, betapa kita sejatinya orang-orang beriman tidak pernah berhenti untuk terus berjuang, dan perjuangan selalu menuntut pengorbanan, dan senantiasa tanamkan di dalam kesadaran bahwa perjuangan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berbarengan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Singkat cerita, misalnya ketika Nabi Muhammad SAW harus singgah di satu tempat, yaitu di Gua Thur. Dan kita jangan bayangkan gua di Arab itu seperti gua di Indonesia, seperti Gua Gong yang luasnya begitu rupa. Gua Thur itu hanya lubang kecil yang maksimal bisa dihuni oleh 3 orang, 3 manusia. Dan di tempat itulah Nabi Muhammad SAW ditemani oleh kekasihnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, singgah dalam perjalanannya untuk hijrah ke kota Yasrib, ke kota Madinah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah serangkaian perjuangan untuk membela agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan, memberikan pertolongan kepada mereka. Dan perhatikanlah betapa pertolongan itu melampaui logika kita. Bayangkan misalnya Al-Quran menggambarkan
betapa serapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Fa inna auhanal buyuti baitul ankabut. Sesungguhnya serapuh-rapuh rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Tetapi dengan rumah laba-laba itu Allah menunjukkan pertolongan yang diberikan kepada para kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy, Al-Gojo pilihan setiap kabilah Quraisy yang diutus dalam satu rangkaian untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka terkecoh justru oleh sesuatu yang dianggap paling rapuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Ini hijrah. Bagaimana mengajarkan perjuangan yang panjang membela agama Allah pasti akan berbuah pertolongan dan perlindungan dari Allah. Bulan Agustus terkhusus bagi kita bangsa Indonesia, terkhusus orang-orang beriman, maka sesungguhnya memberikan inspirasi juga tentang makna perjuangan. Bagaimana dahulu para pahlawan, para pejuang membebaskan bumi Indonesia dari tangan-tangan penjajah. Dan pertolongan Allah pun datang pada momentum, pada suasana di mana di luar jangkauan logika kita. Bayangkan ikhwas sekalian, betapa bambu runcing yang menjadi senjata andalan mereka para pahlawan kita harus menghadapi meriam, bukan Maryam Belina. Kalau Maryam Belina mungkin ya sedemikian mudah ditaklukkan, tetapi ini adalah Maryam yang menjadi ancaman bagi pembumi hangusan Indonesia. Tetapi dengan seteguh keyakinan mereka berjuang membela kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Allah juga memberikan pertolongan bagi bangsa Indonesia untuk kemudian pada tepatnya 9 Ramadan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dan kita sebagai generasi penerus bisa menikmati kemerdekaan ini tentunya di dalam rangkaian untuk mengisi dengan